Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basori Alwi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai pendidikan Islam pada masa penjajahan di Indonesia. Untuk memahami perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, kita perlu melihat dulu kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Penjajahan tidak hanya berdampak pada aspek politik dan ekonomi saja, tetapi juga sangat mempengaruhi sistem pendidikan dan kehidupan keagamaan masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan Islam mengalami berbagai tekanan, pembatasan, serta penyesuaian kebijakan dari pemerintahan kolonial. Oleh karena itu juga, pembahasan ini akan menguraikan perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda yang berlangsung cukup lama, serta masa pendudukan Jepang yang meskipun singkat, namun memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap arah pendidikan di Indonesia. Belanda mulai datang ke Nusantara pada awal abad ke-16 melalui VOC dengan tujuan menguasai perdagangan rempah-rempah. Di dalam perkembangannya, kegiatan dagang tersebut berubah menjadi penguasaan wilayah dan kekuasaan politik, sehingga Indonesia dijadikan daerah jajahan. Kedatangan Belanda didorong oleh semboyan gold, glory, dan gospel, yaitu mencari kekayaan, memperluas kekuasaan, dan menyebarkan agama Kristen. Tujuan ini mempengaruhi kebijakan kolonial Belanda dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Dalam pemerintahan, Belanda menerapkan sistem kolonial yang diskriminatif berdasarkan ras dan status sosial. Sistem ini juga berlaku dalam bidang pendidikan. Belanda mendirikan berbagai lembaga pendidikan seperti ELS, HIS, HCS, Volkschool, MULO, HBS, dan AMS. Namun aksesnya sangat terbatas bagi pribumi. Pendidikan tersebut diarahkan untuk mencetak tenaga kerja dan pegawai rendahan yang loyal kepada pemerintahan kolonial, bukan untuk mencerdaskan rakyat secara menyeluruh. Meskipun demikian, pendidikan Islam tetap bertahan berkat para ulama, kiai, dan pesantren. Pesantren tidak hanya menjadi tempat pendidikan agama, tetapi juga pusat pembentukan karakter dan penanaman semangat perlawanan terhadap penjajahan. Dari lingkungan ini, lahirlah tokoh-tokoh Islam dan tokoh pendidikan yang berperan besar dalam perjuangan bangsa. Tokoh-tokoh perlawanan regional seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Pattimura, Cut Nyandien, Teuku Umar, dan Martha Christina Tiahahu memimpin perlawanan terhadap Belanda di berbagai daerah. Selain itu, perjuangan melalui jalur pendidikan dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulama dan Pesantren Tabu Ireng, serta Ki Hajar Dewantara melalui perguruan taman siswa. Tokoh perempuan seperti R.A. Kartini dan Dewi Sartika juga berperan penting dalam memperjuangkan pendidikan bagi perempuan pribumi di Indonesia. Melalui perjuangan para tokoh tersebut, pendidikan Islam dan pendidikan pribumi tetap bertahan dan berkembang meskipun berada di bawah tekanan penjajahan Belanda. Perjuangan mereka menjadi fondasi penting bagi kebangkitan pendidikan nasional dan pendidikan Islam di Indonesia. Kekuasaan Belanda di Indonesia mengalami kemunduran akibat berbagai faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah kebangkrutan VOC yang dipicu oleh korupsi, buruknya pengelolaan keuangan, serta tingginya biaya perang untuk menghadapi perlawanan rakyat di berbagai daerah. Kondisi ini diperparah lagi oleh persaingan dengan bangsa Eropa lain, terutama Inggris. Selain itu, perlawanan rakyat Indonesia yang terus berlangsung juga melemahkan kekuasaan Belanda karena menguras tenaga dan sumber daya mereka. Kemunduran Belanda semakin jelas ketika Perang Dunia II pecah. Pada tahun 1942, Belanda dikalahkan oleh Jepang, sehingga kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia runtuh. Kemunduran ini membuka jalan bagi tumbuhnya kesadaran nasional dan perjuangan kemerdekaan, di mana pendidikan Islam dan pesantren kembali berperan penting dalam membina umat dan menumbuhkan semangat perjuangan bangsa.
Setelah Belanda menyerah pada tahun 1942, Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Jepang datang dengan propaganda sebagai saudara tua bangsa Asia. Namun tujuan utamanya adalah memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Karena itu, seluruh sistem pemerintahan dan pendidikan diubah sesuai kepentingan Jepang. Dalam bidang pendidikan, Jepang menghapus sistem pendidikan peninggalan Belanda dan menggantinya dengan sistem pendidikan Jepang. Sekolah-sekolah disederhanakan dan diarahkan untuk membentuk disiplin, loyalitas, serta kesiapan fisik. Beberapa lembaga pendidikan resmi pada masa Jepang antara lain yang pertama ada Kokumin Gakko, yang merupakan pendidikan dasar selama 6 tahun yang wajib diikuti anak-anak. Yang kedua ada Shotochu Gakko, setara dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Yang ketiga ada Kotochu Gakko, yaitu setara dengan sekolah menengah atas atau SMA. Lalu yang terakhir ada sekolah kejuruan. Selain sekolah umum, Jepang juga memberi ruang bagi lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah. Pesantren tetap berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, pembentukan akhlak, dan pembinaan umat, meskipun tetap berada dalam pengawasan pemerintahan Jepang. Untuk mengatur urusan Islam, Jepang membentuk Shumubu atau Kantor Urusan Agama Islam. Lembaga ini berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam, termasuk pesantren dan madrasah. Selain itu, Jepang juga mendukung berdirinya Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia sebagai organisasi umat Islam yang memiliki pengaruh besar, termasuk dalam bidang pendidikan dan dakwah. Tokoh Islam yang berperan penting dalam bidang pendidikan pada masa Jepang antara lain yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tetap menjadi tokoh sentral pesantren, serta Kiai Haji Wahid Hasyim yang aktif dalam Shumubu dan Masyumi. Selain itu, tokoh nasional seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta juga dimanfaatkan Jepang dalam bidang pendidikan dan propaganda. Namun, mereka justru menggunakan kesempatan tersebut untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun Jepang memberikan ruang bagi pendidikan Islam, kondisi pendidikan secara umum tetap penuh keterbatasan. Sarana pendidikan minim, kurangnya guru dan buku, serta banyak siswa dan santri yang dipaksa mengikuti kerja paksa Romusa. Namun demikian, lembaga pendidikan Islam tetap bertahan dan menjadi pusat pembinaan umat serta penanaman semangat kebangsaan. Dengan demikian, meskipun pendidikan Islam pada masa Jepang sangat dipengaruhi kepentingan militer, keberlangsungan pesantren, madrasah, dan sekolah rakyat menjadi modal penting bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan tahun 1945. Cukup sekian dari pembahasan materi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.